Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita ini sebentar lagi ada pemilu, Prof. Imam. Jadi tahun depan 2024 ya, mulai Februari ada Pilpres. Kemudian ada Pileg, ya. Kemudian ada Pilkada. Jadi macam-macam. Dan ini sebenarnya acara 5 tahunan yang seharusnya tidak perlu kaget lah, sudah berkali-kali kita ini reformasi. Ya seharusnya malah pemilu yang damai yang terjadi, bukan pemilu yang berisik ya, yang ramai dan onar, bikin keonaran, bahkan kekerasan. Di dekat rumah saya itu sudah ada Prof. Imam. Posternya presiden calon presiden dirobek. Dirobek sama orang, dan itu saya yakin itu bukan angin, tapi kan silet, panjang siletnya, dan gini silet. Kemudian di pertigaan dekat Al-Falah, Masjid Al-Falah, itu juga gitu, ada mukanya caleg itu dikorak gitu. Dan kebetulan ya saya sudah menyebut partainya, jadi kelihatannya itu di partai agama begitu, kemudian kok itu enggak pakai jilbab, mungkin marah deh itu. Dikira menghina partai itu gitu. Padahal ya sebenarnya tidak perlu begitu. Ini di medsos sudah, waduh, saya ini kan aktivis medsos. Jadi tahu betul bagaimana berantemnya ini. Kemarin ada menteri yang ditangkap itu udah saling membesar, udah makin panas ini kelihatannya pemilu ini. Jadi oleh karena itu kita harus mengingatkan para penonton kita, terutama yang muslim ya, tolonglah, ini namanya pesta demokrasi, namanya pesta itu seharusnya damai ya, bukan lantas saling ancam-mengancam gitu loh. Tidak boleh lah, itu gimana. Kadang-kadang sesama muslim pilihan berbeda itu kadang-kadang malah orang tua dengan anak, itu suami istri terjadi. Kok enggak pinter-pinter ya, enggak cerdas-cerdas. Padahal kalau setelah pemilu yang dia pilih A, kemudian yang satu B, kemudian A dan B ini kemudian malah rukun. Yang lalu itu kan begitu, Pilpres 2019. Kita masih berantem, masih sama ini tetangga, mereka udah rukun. Lah ini gimana menurut Pak Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pembelajaran kita ya, masyarakat Indonesia terkait dengan pemilu ya, terhadap politik ini udah lama Mas Habib kan. Sejak tahun 55 tuh kita ini sudah adakan pemilu. Dilap itu kemudian setiap 5 tahunan itu selalu dilaksanakan gitu kan. Tetapi lalu kemudian juga ada hal-hal yang kita pandang negatif ya, tanda petik ya, karena ada konflik-konflik seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi filosofinya Mas Habib ya, pengertian yang lebih mendasar, pemilu itu kan sebenarnya kan mengikuti tuntutan demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya kan ingin menjadikan semua warga negara ikut serta kan itu dalam menentukan siapa pemimpin kita, itu kan. Begitu, sehingga lalu itu kan semua, jadi siapa yang rumahnya di desa, yang rumahnya di kota, di pinggir laut, di pegunungan, dipunyai hak yang sama untuk menentukan siapa sih sesungguhnya pemimpin kita ini. Karena itu pemilu itu sebenarnya adalah ingin mencari pemimpin untuk semua. Semua orang itu kan, bukan satu golongan, bukan hanya satu golongan. Lalu yang dipilih itu adalah yang dipilih ya, yang dicari itu adalah yang dipilih oleh mayoritas masyarakat, mayoritas pemilih. Itulah pemimpin kita, kan begitu sebetulnya itu kan. Idenya kan kalau sudah ke situ kan sudah bagus sekali. Bagus sekali, tidak
lewat apa namanya perwakilan, tetapi semua orang diberi hak yang sama, menghargai orang yang sekolah dan yang tidak sekolah, bahkan yang buta huruf pun juga dihargai. Yang dihargai bukan hanya orang yang pintar pidato, tapi orang yang sehari-hari hanya bisa mendengarkan pidato, kan itu Mas Habib. Diberi hak yang sama, tidak ada yang kaya, tetapi yang paling miskin pun dikasih harga yang sama untuk menentukan siapa pemimpinnya. Ide dasarnya bagus sekali sebetulnya ini. Ini semua adalah untuk kebaikan bersama. Nah, itu kebaikan bersama. Dan lalu kemudian kekuasaan itu kan juga tidak pada seorang kan. Masih ada DPRD, ada DPR, ada macam-macam itu kan. Ada lembaga-lembaga lain, dan kalau itu lalu melakukan penyimpangan juga ada lembaga peradilan kan begitu. Bahkan juga ada lembaga apa namanya konstitusi ya. Mengatur konstitusi itu sebetulnya sudah bagus sekali. Karena itu menurut hemat saya memang ya tidak perlu ada apa namanya hal-hal yang lalu justru menciderai niat baik itu. Menciderai niat baik itu, demokrasi itu yang menurut hemat saya itu tidak boleh gitu kan. Tidak boleh, semua sudah diatur dalam undang-undang, peraturan yang sedetail-detailnya. Hanya memang namanya politik itu kan permainan juga ya Mas Habib. Itu loh sebetulnya. Apa saja yang berbau permainan. Orang bermain itu kan suka menang Mas Habib. Harus menang. Iya, itu loh, harus menangnya itu. Tatkala permainan mesti harus menang. Jangankan kok permainan yang melibatkan seluruh warga negara. Permainan catur saja. Permainan sepak bola saja. Iya kan? Permainan tinju itu kan hanya 2 orang. Tapi juga harus ada wasit, harus ada pengawas, gitu kan? Padahal hanya 2 orang. Permainan 11 ke 11-an sepak bola itu kan hanya 11 orang, 22 orang. Tapi juga namanya permainan kadang-kadang juga ada orang nakal gitu loh. Kepinginnya menang. Iya, tatkala untuk menang itu bukan bolanya yang ditendang, tapi kadang-kadang kakinya musuh itu yang ditendang. Lah ini yang seringkali semangat untuk menang itu kan, tanpa menghiraukan tata etika permainan ini sebetulnya. Masalah. Yang menjadi sumber masalah itu adalah seperti itu. Karena itu memang perlu pengendalian diri sebetulnya. Bagaimana? Maka lalu kemudian juga harus ada apa namanya jargon-jargon menang itu kan, tapi dengan cara fair kan itu kan, dengan cara fair. Ikuti aturan main ya gitu. Kalau kan bahasa Jawanya menang orang asorake. Itu ngeluruk tanpa bolong. Iya, itu kan Ronggo Warsito Mas. Ronggo Warsito itu kan punya jargon bagus sekali. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji. Apa namanya itu? Ngeluruk tanpa bolo, kayung-yung dening pepoyaning kautaman. Semua itu sebetulnya untuk mendapatkan keutamaan, ya kan? Sesuai sekali dengan ajaran Islam. Bagus sekali sebetulnya. Kalau itu dilaksanakan itu bagus sekali. Kalau ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji, kayung-yung dening pepoyaning kautaman. Itu bagus. Jadi semua itu adalah untuk. Nah, kalau pemilu ini, politik ini juga seperti itu, Mas Habib. Itu saya kira juga saya yakin akan menjadi bagus kalau semua orang memahami bahwa pemilu itu adalah untuk mendapatkan yang terbaik dalam penataan bangsa ini. Nah, seringkali itu tadi ya, semangat untuk menang, lalu kemudian menggunakan cara-cara yang pokoknya menang. Itu kata-kata pokoknya itu yang tidak seharusnya tidak ada kalau menurut saya itu. Dan siapapun sesungguhnya presidennya kan ya bangsa Indonesia itu ya bangsa Indonesia ini Mas.
Sejak dulu kan kita ini kan presidennya zaman itu Pak Karno kan itu kan. Lalu kemudian Pak Harto, lalu Pak Habibie, lalu Gus Dur, lalu Bu Mega kan itu kan. Lalu kemudian setelah itu Pak Yudhoyono, lalu kemudian sekarang Pak Jokowi. Ya seperti itu, bangsa Indonesia seperti ini gitu kan. Nah semuanya ada plus minusnya kan gitu. Hanya ada yang sempurna lah. Tidak ada yang sempurna. Karena itu masih selama dia manusia ya. Manusia itu kan penuh dengan apa? Iya, manusia itu. Yang saya katakan manusia itu kalau di Quran itu disebut insan, disebut al-bashar, Anas, disebut Bani Adam. Nah, ketika manusia itu disebut dengan insan ya, insan, disebut dengan al-bashar, Anas, itu sebetulnya di keterangannya itu kurang begitu positif. Sebanyak manusia karena itu kan innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu kepada Tuhan saja ingkar. Innal insana layatgha, manusia itu selalu melampaui batas, berlebih-lebihan. Innal insana lafi kusrin, manusia itu selalu mendapatkan kerugian. Innal insana khuliqa halua, manusia itu selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesah manusia. Innal insana ladilmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, dolim dan jahil, kapuro, jidala, suka berbantah Mas Habib. Pokoknya negatif semua, sifat-sifatnya negatif semua itu, doifa, lembek, itu faturo, tergesa-gesa gitu kan. Hanya satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu kami ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, itu fisiknya itu. Tapi lalu diteruskan dengan ayat berikutnya, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami teruskan dikembalikan kepada pada tingkat yang serendah-rendahnya. Jadi memang manusia itu seperti itu ya. Jadi memang manusia itu tanpa kecuali siapapun. Gitu kan. Pantang disebut pantang kelintasan, tidak mau dilintasi, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Semua manusia, laki-laki, perempuan, menang dimanapun itu kan, dimanapun di dunia ini itu punya sifat dasar ini. Karena manusia itu berasal dari, di situ ada unsur angin, ada unsur air, pantang rendah air itu, ada pantang kekurangan tanah. Di dalam diri manusia itu ada tanah, pantang kekurangan, atau ada api. Api itu tidak mau kalah. Itu seperti ini sebetulnya itu. Karena itu memang mencari yang paling ideal itu juga susah gitu, susah. Yang lebih baik daripada yang lebih baik daripada yang lain. Tapi kita ini kan sudah tujuh presiden, Mas Habib. Karena itu kalau itu sudah menjadi pilihan masyarakat bangsa Indonesia, ya sudah kita terima pemimpin kita, kan begitu. Karena itu cara saya menghargai ketika saya jadi rektor, seperti yang saya katakan dulu Mas Habib, gedung-gedung kampus yang saya pimpin itu kan saya kasih nama presiden. Mulai dari gedung presiden sebagai penghargaan Presiden Soekarno, gedung kantor pusat itu kan saya namanya gedung Insinyur Dr. HC Insinyur Soekarno kan itu. Lalu kemudian di belakangnya Gus Dur, belakangnya lagi perpustakaan, kasih nama gedung Abdurrahman Wahid kan itu kan. Belakangnya itu karena teknologi, saya kasih nama gedung B.J. Habibie. Lalu kemudian karena itu ilmu-ilmu sosial dan politik itu, saya kasih nama gedung Megawati Soekarno Putri yang melibatkan banyak orang itu. Kasih nama gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto gitu waktu itu. Lalu kemudian terakhir yang Pancasila, yang Sasarjana kasih nama gedung Yudhoyono. Mau saya itu, waktu saya jadi rektor, semua mahasiswa saya itu yang kuliah di UIN Malang waktu itu gambaran saya, hendaknya mengenal dan mencintai para pemimpinnya itu aja sebetulnya waktu itu. Siapapun gitu kan, siapapun pemimpinnya, dan itu adalah pilihan rakyat gitu. Pikiran saya itu waktu itu. Nah, itu seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah maka lembaga-lembaga pendidikan apapun juga harus memberikan pemahaman sehingga lalu kemudian menjadi bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia yang tidak boleh berpecah belah, saling rendah merendahkan.
Jangan mengatakan menyebut bahwa dirinya kelompoknya yang paling unggul. Kita ini sama sebetulnya. Kita ini sama. Sepanjang kita ini masih berbentuk manusia itu sama sebetulnya itu. Tidak ada yang unggul. Kecuali yang terusannya ayat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi engkau adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling takwa saja yang dimuliakan, yang dilihat Allah. Dan Allah juga sebetulnya, Tuhan itu yang dilihat adalah yang ada di dalam kok, Mas Habib. Innallaha la yangduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yangduru ila qulubikum. Yang dilihat itu sebetulnya hatinya itu. Yang dilihat itu hatinya. Bukan penampakan. Bukan partainya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu don't judge book from the cover. Iya. Jangan menilai buku itu dari covernya, tapi dari dalamnya, isinya. dari sisinya. Nah, kok lalu kemudian kita ini kadang-kadang terprovokasi oleh nama-nama bahwa ini partai yang Islami, ini yang kurang, macam-macam itu. Ya saya tidak lalu menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi itu kan tidak didominasi oleh partai tertentu, Mas Habib, kan semua mengalami kan, dan semua kan juga pernah ada yang masuk penjara, gitu kan? Walaupun partai Islam, namanya partai Islam, tapi ketuanya masuk penjara. Ya kita doakanlah suatu tidak masuk itu ya. Tapi sebetulnya kita memalukan partainya begitu. Kita kan harus belajar sebetulnya dengan kenyataan-kenyataan. Kalau kita katakan ini paling agamis, paling religius, ini tidak, itu kan coba dilihat saja kan itu kan. Dilihat saja. Tajam melihat. Enggak usah, jangan lalu yang harus dieman itu hatinya, Mas Habib. Hati itu harus diiman. Yang namanya mukmin itu loh. Mukmin ini yang ada di dalam dada itu, yang itu adalah kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah yang ada dalam dada kita ini harus dijaga kalau dalam agama ini. Kepercayaan Allah itu mana? Itulah iman itu. Iman itulah nanti yang akan kembali kepada Allah itu kan, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang kembali itu sebetulnya yang ada di dalam dada ini. Yang disebut iman, yang itu mukmin, itu yang harus dijaga baik-baik. Jangan sampai lalu kemudian dikotorin, sebab Allah nanti tidak akan menerima hal-hal yang kotor. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sangat beruntung orang-orang yang selalu menjaga hatinya. Yang selalu menjaga hatinya itu beruntung. Itu kan, dengan apa? Dia menjaga kesucian hatinya itu dengan ingat dan sholat. Nah, karena itu ketika pemilu pun kita juga harus ingat, Mas Habib. Ingat filosofi. Filosofi pemilu itu sebetulnya untuk apa? Bukan untuk cari menang dalam rangka mengalahkan orang lain. Semua adalah bangsa Indonesia. Yang kalah terus itu, yang menang sombong. Tidak boleh. Jadi sombong dan kecewa tidak boleh. Itu nanti kalau misalnya seperti misalnya zamannya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi misalnya memperbaiki jalan tol di mana-mana, mulai dari asal Sumatera, Jawa ini, Kalimantan, lalu Sulawesi, lalu termasuk sampai di Papua. Yang lewat jalan itu kan semua. Yang lewati jalan itu loh, yang menggunakan. Bukan hanya yang milih Pak Jokowi, iya kan semua. Yang nggak milih banyak juga. Kalau beliau kan juga membangun misalnya dermaga pelabuhan laut itu kan. Lalu membuat pelabuhan airport itu. Itu kan juga untuk semua kan itu kan. Membuat bendungan untuk membuat irigasi. Itu kan juga semua sebetulnya itu kan. Yang kita lihat sekarang ini kan itu semua. Dan lalu kemudian khusus untuk yang menang kan bukan partai yang menang. Semua partai kan gitu kan. Semua partai. Nah, karena memang ini filosofinya adalah mencari pemimpin untuk semua bangsa Indonesia ini. Karena itulah maka pesannya ya, halah inilah ini kan adalah permainan yang melibatkan seluruh bangsa ini. Maka yang kita ajakkan itu adalah ayolah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lalu mengganggu apa yang ada di dalam hati kita ini, sakit hubungan manusia, lalu kemudian saling olok-olok, saling macam-macam. Enggak, saya kira itu sekarang bisa. Sudah mulai saling bully.
Itu kan karena itu pilihan saya ini paling bagus begini-beginilah. Ya boleh-boleh saja Mas Habib mengatakan pilihannya paling bagus gitu kan. Tapi jangan lalu jelekkan orang lain gitu loh. Itu loh apa itu namanya. Seperti reklamenya apa itu Mas Habib itu kan reklamenya obat nyamuk atau apa itu Mas Habib. Punyaannya saya bagus tapi yang ini yang terbagus kan itu Mas Habib ya. Jangan lalu kemudian lo apa munyamu jelek banget. ini adalah yang paling enak daripada yang terenak kan itu kan bagus itu. Jadi kasihan bangsa ini, rukun itu penting loh. Coba calon-calon kita kan juga orang-orang yang berpengalaman. Kalau misalnya nanti muncul, misalnya Mas Habib yang tidak pernah muncul dicalonkan jadi presiden. Yang dicalon-calonkan itu ya orang-orang yang sudah pernah kelihatan ketika beliau jadi menteri, ketika menjadi pengusaha, ketika beliau menjadi politisi, kan sudah kelihatan itu. Tanpa dijelek-jelekan masyarakat sudah tahu sebetulnya itu kan. Karena itu sebetulnya tidak perlu gitu kan, tidak perlu, malah jangan dibungkus-bungkus. Nanti pilihannya tiba salah kan gitu kan. Menurut saya. Saya kok memahami seperti itu Mas Habib. Toh di tengah-tengah usaha kita, usaha manusia kan masih ada kekuasaannya lebih menentukan. Iyalah Allah kan itu kan. Tuhan ini loh yang lebih mengira begini, sebenarnya presidennya sudah terpilih, cuman belum diumumkan. Jadi jangan terlalu berbesar hati, merasa percaya bahwa Indonesia itu adalah karena saya, karena ini enggak. Di balik itu ada yang maha kuasa sebetulnya itu. Sepanjang Allah itu tidak menghendaki kehancuran, ya tidak hancur. Apapun yang terjadi, kalau Allah menghendaki kehancuran juga akan hancur. Yang maha kuasa, kita ini kuasa aja kan tidak itu. Jangankan menguasai yang luas, menguasai diri kita sendiri tidak bisa. Nah, karena itu menurut teman saya, malah justru ayolah kalau yang beragama ini bagian daripada ibadah. Ibadah itu lalu kemudian kanlah lillahi ta'ala. Silakan ada orang memilih, dia juga punya pandangan yang harus dihormati dalam tataran berdemokrasi ini. Saya kira itu Mas Habib. Cukup jelas. Mudah-mudahan ada pemahaman dari para penonton dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahwa kita ini memilih pemimpin, oleh karena itu ya enggak usah berantem. Toh akhirnya pemimpin itu nanti bekerja sama. Yang tidak terpilih, yang terpilih. Nah oleh karena itu jangan dibesar-besarkan. Saya kira itu pesan dari pengajian ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh penonton. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.